Keringat basah kuyup, udah 10 lagu, aduh Tuhan, aku bilang mati gue ini. Apa kabarnya nih? Kabar baik. Setelah sekian lama baru wawancara lagi. Iya. Ini bicara tentang khilaf konsentrasi nanti kita bahas. Ini kan Kak Ivon dikenal juga dulu sebelum terjun ke dunia sinetron, acting, sudah menggeluti promotor lah, sebagai promotor musik. Bisa dibilang musik besar ya. Bisa dibilang mulai dari Smash, terus Cowboy Junior, terus Bondan Fade to Black, terus apalagi kan DJ. Iya. Nanti aku cerita panjang banget ceritanya. Tapi nanti kita singkat-singkat aja. Siap. Ini gimana nih Kak nih? Suka dukanya setelah menjalani. Oh yes. Jadi gini loh, pada saat aku masih jadi pramugari Garuda, aku kan memang sering bertemu dengan penumpang-penumpang aku kan, baik Samson, Delon, Indonesian Idol, segala macam penyanyi-penyanyi kayak Siti Nurhaliza, Rosa, terus Gigi, semuanya lah tahun 90-an tuh daus aku jadi pramugari Garuda. Nah, jadi terbesit di pikiran aku, gimana sih aku pengen bisnis. Nah, aku bikinlah, waktu itu aku bentuk CV namanya Detik Enterprise yang bergerak di bidang musik production. Jadi aku karena memang tinggal di Kendari, jadi aku kepengen daerah aku itu waktu itu Provinsi Sulawesi Tenggara maju dengan pertunjukan-pertunjukan musik yang berkualitas. Nah, saat itu tahun 90-an, jadi tahun 2005 pas Indonesian Idol, disitulah pertama kali Delon datang ke Kendari. Jadi dari Detik Enterprise yang menyelenggarakan. Jadi waktu itu aku sebagai promotor masih jadi pramugari Garuda tuh. Jadi nyuri-nyuri waktu. Nih aku ceritain sedikit. Kadang aku lagi ada di Tokyo, ada di mana. Tapi pas aku pulang ke Jakarta, aku harus nih tanda tangan kontrak sama Indomugi Pratama. Waktu itu kan Delon di Indonesian Idol dipegang sama manajemen Indomugi Pratama dari RCTI kan. Nah, ketemulah sama orang-orang di sana. Oh, ini ridersnya gimana? Oke, Delon aku bikinin show-nya. Jadi pertama kali Delon ke Kendari itu, karena kita yang buat konsernya, namanya Delon Dream Comes True, mimpi yang menjadi kenyataan. Itu heboh banget karena dia itu pas show itu pas Dewa juga show. Jadi cuma beda 4 hari. So penontonnya kan jadi milih apakah mau milih indoor atau milih yang satu lagi Dewa outdoor, tabrakan event nih. Nah, waktu itu aku minta sponsor dari Jarum kan. Jadi di Sulawesi Tenggara tuh heboh banget dan itu meledak banget. Home bandnya pun kita bawa khusus. Dan itulah pertama kali tonggak sejarah aku buat. Aku sebagai promotor bisa mendatangkan juara Indonesia Idol yang fenomenal banget. Waktu itu kan Delon meskipun juara 2 tapi kan namanya meledak banget gitu loh. Terus udah gitu tahun 2005 kan dia, habis itu disusul 2006 Judika sama Firman sama Suci Wulandari. Itu kita bawa dari Detik Enterprise juga, kita buatlah di stadion. Itu keren banget. Kita bikin show-nya itu outdoor. Jadi habis maghrib itu penonton banyak banget. Disitulah sejarah pertama kali Judika menginjakan kaki ke Kendari, itu karena kita juga yang undang dari Detik Enterprise. Jadi ownernya waktu itu memang saya sendiri, tapi saya juga merangkap sebagai direktur, dan kita karena perusahaan keluarga, jadi banyak keluarga saya yang bantu dengan saudara-saudara di sana, relasi juga. Ada sponsor juga sih dari waktu itu dari Class Smile. Itu nggak saat konser Judika atau Delon ada cerita unik gak? Ada cerita unik. Kalau Delon nih ceritanya nih ya, padahal kostumnya tuh aku udah cari endorse. Aduh, itu banyak kostum ketinggalan di hotel. Ya ampun, Delon nyanyi keringat basah kuyup, udah 10 lagu, aduh Tuhan, aku bilang mati gue ini, bajunya nggak ada. Dia ngeliat-liat aku, mana bajunya nggak ada. Terus yang sponsor baju itu sampai sekarang ngambek sama aku kan, gara-gara kita nggak kasih keluar bajunya masih di hotel. Waktu itu kan gimana ya, mau manajemen kita mungkin karena masih baru, jadi mungkin yang bagian kostum itu karena udah ngelihat Delon yang cakep, udah lupa semua tugas masing-masing. Yang ada nggak menjalankan tugasnya, malah foto-foto bareng dengan Delon. Aku mau marah nggak ini. Akhirnya Delon nyanyi lagu terakhir yang lagunya hitsnya, ingat kan? Lagunya apa coba? lagunya Delon tuh yang paling terkenal
apa sih namanya yang dinyanyikan sama si ini juga. Siapa yang si juara 1 Joy Tobing? Karena cinta, ya kan? Jadi pas lagu terakhir itu, semua kita pada ngumpul, lilin dinyalain semua kan, gelap gedungnya. Terus bajunya basah kuyup, yang ada baju pas yang kita bagi kepada sebagai hadiah. Kita kasihlah ke Delon, dia pakailah baju itu, baju kaos, karena bajunya udah nggak bisa dipakai, bajunya udah basah kuyup. Dan kalau soal Judika itu lucunya pada saat di stadion Laki Dende. Nah saat itu kan memang dari ridersnya Indomugi Pratama, mereka tuh memohon supaya dari pihak promotor menyiapkan toilet umum. Dan itulah yang, sampai sekarang aku minta maaf ya sama Indomugi Pratama. Kita bukan lupa, kita memang udah cari tapi nggak ada toilet umum itu yang kayak mobil itu kan. Di tahun 2005 itu memang agak susah dan tidak tersedia. Akhirnya Judika, aduh Mbak Ipon ini gimana, saya mau ke toilet gimana nih, saya kebelet nih. Aduh aku nggak bisa jawab, sama sekali aku nggak bisa jawab. Akhirnya nggak tahu bagaimana, dibawalah dia pergi toilet di mana, aku nggak tahu, di pinggir jalan yang gelap. Makanya Judika, aduh maaf ya Judika, karena ya kayak gitulah, masih baru-baru. Jadi habis itu kita ketawa-ketawa lagi, dia nyanyi dan penontonnya luar biasa banyak sekali. Dan memang sih tidak bisa dipungkiri kalau sekarang kan Kendari kan udah banyak banget ya namanya show hampir tiap hari, Raisya lah, siapalah. Nah kalau diingat masa lalu tuh beda dengan yang sekarang. Belum lagi ya, itu kan idol kan, belum lagi Cowboy Junior. Nah sebelum Cowboy Junior tuh Daus, kita tuh bergerak mendatangkan idola cilik. Nah, jadi bisa dikatakan mother of meet and greet-nya Indonesia itu ada di aku. Bukan aku bangga, bukan ya, tapi kenyataan yang memang kita lakukan, jejak digital kita. Setelah kita lihat nih, aku lihat ya ampun, gila ini meet and greet kita buat dari tahun 2000 berapa tuh? Idola Cilik tahun 2009. Ya, Idola Cilik itu mulai dari Idola Cilik pertama, terus yang kedua Caka. Di Gedung KONI 7 orang yang pingsan, 7. Dan memang waktu itu standar ini udah ada sih, standar dari ridersnya kita harus ada siapkan ambulans. Jadi pas Caka nyanyi 7 orang pingsan histeris. Terus kaca mobil saya, spion saya sebelah kirinya dicuri orang. Jadi ya banyak kejadian-kejadian yang bikin kita tuh sampai nggak bisa lupa dengan masa lalu. Itu setelah era Idola Cilik ya lahirlah Cowboy Junior. Cowboy Junior 2 tahun kita pegang meet and greet. Kenapa sampai kita bikin meet and greet waktu itu? Karena kita belum bikin konsernya. Kita bikin jumpa fans dan kita bikin pertunjukan dengan mau memanjakan ininya fans-fansnya namanya Komet. Cowboy Junior itu namanya Komet. Gitu. Jadi mereka punya nama sendiri gitu loh. Kalau Purwokerto, terus Kendari, Makassar, Padang, Pekanbaru, Banjarmasin, aku hampir keliling Indonesia dengan mereka. Dan aku bawa girl band aku juga waktu itu kan, yang namanya The Charola. Charola itu adalah singkatan dari Icha, Yoriko, Angelin, yang sekarang kayaknya baru lulus dari kuliahnya di Amerika kan. Yang waktu itu akhirnya dia keluar dari Charola karena dia udah diterima di Tiny Bell. Gitu sejarahnya. Saat bawa Cowboy Junior ada cerita unik lain? Ada, ketinggalan nasi ini. Tau nggak siapa yang ketinggalan di kereta? Bastian. Rizky. Jadi kita lagi, bukan Bastian. Kalau Bastian ada juga ceritanya, masing-masing anak tuh punya cerita. Nah kalau Iqbal dia harus naik pesawat sama papanya, naik Susi Air dari Jakarta ke Cilacap. Yang lain naik kereta, aku tenteng-tenteng koper naik kereta nih. Terus udah anak-anak lagi makan-makan nih, tiba-tiba panggilan kereta udah jalan. Ya ampun, yang satu ketinggalan si Riz. Terus ini gimana, Rizky ketinggalan kan? Jadi tim kita jemput dia di Purwokerto karena kan kereta ke Cilacap kan cuma 1 kali. Yang eksekutif, nggak mungkin kita naikin ekonomi. Jadi dia dinaikin kereta eksekutif yang jurusan Purwokerto. Nah adik saya ketua LO-nya si Edo yang jemput dia pakai bus khusus ke Purwokerto, dari Purwokerto jalan darat ke Cilacap. Jadi konsernya sore, dia baru datang terus ganti baju, nyanyinya profesional banget. Dan subuh-subuh Bastian masih tidur, nggak bangun-bangun karena kecapean. Kita tarik karena kan pulang harus naik Susi Air. Jam subuh-subuh itu kita tarik dengan bajunya yang masih pakai piyama, kita tarik angkat dia sampai di pesawat masih tidur gini.
Kasihan banget. Tapi Iqbal paling ini oke lah untuk belajarnya ya. Di pesawat itu baca terus baca. Kayak gitu. Nah kalau satu lagi tuh si Aldi tuh lucu, suka ngeledekin, tante iPhone, ayo dong ngapain? Terus kayak adegan lucu-lucuan pakai baju cewek, tapi pura-pura jadi kayak gini gitu kan, suka ngehibur kan, sibuk banget karena kan kita waktu itu kan hitung, kira-kira penontonnya full nggak sih, VVIP-nya berapa ya? Itu gak siap, suka pengen tahu, ya kan, keren full ya tante Ivon, keren banget. Jadi setiap kota itu kita pasti meledak. 2 tahun aku hidup bersama Kobo Junior waktu itu, dan 2 tahun sukses. Dan habis itu kita masuk ke era Smash tahun 2014 kalau nggak salah ya, Smash itu. Jadi Kobo Junior udah mulai ini apa sih namanya, ganti suasana ya, karena tiba-tiba ada Smash nih. Wow, Smash langsung aku kejar siapa nih? Karena pertama kali aku lihat Smash itu ada di mana, Daus? Ada di Facebook. Tiba-tiba ada iklan lagunya, terus mereka tuh video klipnya tuh yang keliling-keliling tuh pegangan tangan, baju putih semua kan. Aku langsung hubungin siapa nih, aku pengen tahu, aku mau datangin mereka nih. Pas Smash datang ke Kendari, papa saya meninggal. Dan inilah sampai saya dibenci sama keluarga saya. Kenapa? Karena Smash itu kan kita nggak mungkin bisa batalin. Tiket udah ada 30 orang ya dengan timnya dia. Terus 9 orang penyanyi. Timnya dia sendiri, tim band segala macam kan 30 orang. Mereka udah ada di Denpasar. Papa saya meninggal. Mereka udah di Denpasar, nggak mungkin kita hold. Terus belum lagi yang namanya semua fansnya datang ke rumah saya. Itu yang namanya pada saat penjemputan Daus, pada saat Smash datang, tim saya semua nggak ada yang datang. Yang ada di airport cuman saya, anak saya Ica, dan ada satu lagi asisten saya. Yang lain nggak ada yang mau datang, mereka semua ke rumah saya karena lagi berkabung. Papa meninggal kena kanker, ya kan? Memang papa udah divonis waktu itu 6 bulan kena kanker kan, hepatoma. Jadi itu mengheningkan cipta. Busnya Smash turun di rumah saya, mengheningkan cipta. Terus semua fansnya Smash, namanya Smash Blast waktu itu ya, itu semua mengheningkan cipta. Habis itu kita kan yang namanya euforia penonton ya, apalagi animo penonton fansnya Smash tuh gimana sih waktu zaman dia meledak banget kan, yang lagu kenapa timu cemut gitu kan, itu semuanya bisa kita bagi. Jadi saya waktu itu Daus nggak bisa ngapa-ngapain, saya ngurus semua konser itu karena saya sebagai PO juga sih, project officer di event saya, karena saya sebagai promotor saya harus tanggung jawab. Jadi saya nggak datang di pemakaman papa saya. Jadi itu yang paling berkesan. Paling berkesan banget karena tante saya sampai musuhin saya. Saya bilang saya minta maaf tante, tapi saya tanggung jawab. Papa saya tahu lah di surga. Aduh sampai sedih banget kan. Papa tahu apa yang saya lakukan gitu. Karena ini untuk menjaga kepentingan umum gitu. Saya harus profesional. Akhirnya saya nggak tidur, acara sukses karena tiket kan sudah sold out. Jadi besoknya saya ke kuburan papa. Ada tuh di Facebook. Kuburan papa masih pakai baju Detik Enterprise, baju official saya dengan anak saya pakai kerudung. Di situ saya berdoa untuk papa saya karena saya nggak bisa datang. Saya minta maaf karena saya harus bekerja untuk menyelamatkan eventnya Smash. Setelah itu 3 bulan kemudian, Daus, kita buat lagi dan itu sangat heboh. Jadi Smash itu 2 kali ke Kendari itu atas undangan dari Detik Enterprise, dari perusahaan aku waktu itu. Sedih. Banyak suka dukanya. Itu belum Bagindas loh. Bagindas ada lagi ceritanya. Bagindas 2 kota aku bawa ke Kolaka. Di hotel itu airnya mati. Jadi kita mandi nggak bisa. Kata si Ian, aduh ini gimana Mbak Ivon, kita mau mandi nggak ada air. Ya udah dia beli aqua galon, mandi pakai aqua galon. Aku sendiri nggak mandi. Jadi yang mandi cuma cowok-cowoknya aja, cewek-cewek nggak mandi lagi. Saat itu ada cerita unik lagi yang kakak bawa? Selain Bagindas, siapa lagi? Bondan and Fade to Black, lucu. Bondan sampai di Kendari nih, kan dia kan cuma 1 malam ya. Sampai di Kendari, ternyata pedal bass untuk drumnya ketinggalan di pesawat. Pesawat waktu itu namanya Batavia. Itu yang namanya kita panik dan itu nggak ada di Kendari tahun 2011, nggak ada. Gimana caranya bisa supaya barang itu ada? Jadi aku paniknya luar biasa di airport. Tapi akhirnya datang juga sebelum acara karena kan mereka perform kan jam 12 malam di diskotik namanya Platinum. Akhirnya
bisa dan barang itu datang gitu, karena mereka nggak bakalan nyanyi kalau mereka udah berantem juga kan, itu kan gimana sih gini-gini bisa careless kan, akunya udah aduh Tuhan ini gimana, pedal gas, pedal drum kan, terus apalagi itu pas selesai acara pada dikejar-kejar dengan yang namanya mereka kan ganteng-ganteng ya, banyak lah yang namanya penggemar cewek-ceweknya pada ngejar-ngejar gitu. Terus aku sampai lepas sepatu saya, udah pegel banget kan, capek karena kan ngurusin mereka semua, dan aku memang selalu enjoy dengan semua yang namanya kegiatan-kegiatan musik gitu. Dan ada satu lagi nih, urusin DJ, mulai dari Alice Norin. Alice Norin kita waktu itu bawa, dia pertama kali ke Kendari, dia udah telepon dari Jakarta, Mbak, Kendari makanan khasnya apa ya? Oh ya, kamu mau makan ini? Ya udah, oke, kita makan sama-sama. Semua ada memorinya tuh, ada di Facebook. Aku sih sampai sekarang belum ketemu Alice Norin juga, tapi kalau ketemu masih kaget kan, karena kan kita udah lama nggak ketemu. Pada saat dia di Kendari kita urus baik-baik lah segala macam, pokoknya ketawa-ketawa di kamar. Terus ada DJ dari Itali namanya Mark William, sampai aku dipanggil ke Itali nih, sampai sekarang masih aja di DM kan. Ganteng, luar biasa keren. Siapa lagi ya, DJ Kanada Cliff Vermat. Nah itu Cliff Vermat itu juga keren juga. Terus DJ dari Rusia Elena Tipsova, sekarang dia jadi DJ terkenal di Dubai, DJ Elena. Kalau di Instagram namanya Elena Ras. Nah itu kita bawa pertama kali di Kendari, dan kita bawa ke Makassar yang namanya Liquid. Kalau DJ internasional sih berapa DJ ya, tapi sekelas-kelas yang second line lah, karena kalau DJ Tisto kan itu langsung ke Adi Subono. Gitu. Nggak tahu yang lain lagi banyak. Kak, berarti ini menepis anggapan yang dari netizen Iya. Wah, Yvonne halu nih, iya. Padahal dari dulu suka mereka duka-dukanya sebagai promotor itu kakak udah lama dari dulu. Iya, makanya netizen itu kan karena mereka mungkin kecewa karena dikiranya aku jadi orang ketiganya di pernikahannya Rizky Bilar sama Lesti. Padahal enggak, itu kan cuma gosip. Aku udah bantah juga. Aku memang deket, tapi bukan deket sebagai kayak gitu-gituan gitu loh. Dulu kita pernah main sinetron, FTV, ya gitu-gitu aja lah, namanya sebatas aku sama dia menghargai aku menghargai dia gitu. Jadi kalaupun aku mau buat konsernya Lesti atau apa, itu bukan karena aku mau pansus, bukan gitu loh, tapi memang karena pekerjaan kita sebagai promotor. Dan sekarang juga memang kita punya toko juga kan, toko Justables gitu yang untuk penjualan tiket online, tapi kita jadi resellernya. Tetap itu menjadi ladang pencarian kita juga, kita sebagai orang entertain gitu. Dan kakak bukan orang ibaratnya masuk ke dunia entertain baru, tapi emang bukan, dari dulu sudah lama dan punya ibaratnya sebagai promotor musik. Iya, kita promotor musik, dan aku ya yang namanya Avi, dari Avi ini aku bawa Mike Avi, Haikal, Adi, Rindu, banyak lah pokoknya, mereka sampai datang ke rumah loh, nginap. Jadi aku udah memperlakukan mereka seperti adik aku sendiri. Adik Avi itu yang dari Solo, Jogja, itu aku bawa pada saat event Putri Indonesia sama Nadine Chandrawinata tahun 2005. Nadine kan juara 1 sebelum dia ke Amerika. Aku bawa ke Kendari karena aku kan mantan Putri Indonesia pertama dari Sulawesi Tenggara. Jadi aku jadi juri juga. Nah, aku bawa anak-anak Avi, waktu itu kan Indonesian Idol belum ada, jadi aku bawa Avi dulu gitu. Jadi kita sampai ke Pulau Buton, ketinggalan kapal, ini belum pernah aku cerita nih, aku sama Haikal. Waduh, kita bikin event nih, tahu nggak, kita pergi ke mall. Waktu itu kan event zaman dulu bagaimana sih? Ya ampun, semua masih serba terbatas, udah kayak di mana. Kita bikin di mall aja, kita jalan kaki ke atas, nggak pakai lift, pakai tangga. Kita capek dong, selesai event itu jam 2, sementara kapalnya jam 7. Pas kita bangun jam 7 lewat, sampai di dermaga kita berdiri, udah kapalnya udah lewat. Sementara tiket kita naik Merpati jam 5 sore, mampus nggak? Akhirnya aku sama Haikal salah-salahan, kalian sih yang bangun telat. Si Rindu bilang, aduh Kak Ipon, Rindu Hebriani yang dari apa kabar Rindu, nanti kalau ketemu. Tapi aku udah follow kamu juga di Instagram gitu loh. Jadi mudah-mudahan Rindu bisa follow back ya, karena baru juga aku follow kemarin. Nah tapi anak-anak Avi yang lain kan udah pada follow-followan kan, kayak Romi Avi gitu kan. Nah terus udah akhirnya kita dadah-dadahan, kita gimana ini kan, pesawat Merpati nggak mungkin batal. Aku pesawat jam 12 malam tuh flight Tokyo, Jakarta, Denpasar Tokyo, nggak mungkin aku bolos, nanti aku di PHK sama Garuda. Akhirnya tahun 2004 itu kita naiklah ke Tinting, tahu nggak itu namanya kapal ke Tinting kecil. Sementara tahu nggak, kita harus menyeberangin teluk Kendari, laut apa gitu, ya ampun, laut samudra bebas. Depannya tuh samudra Hindia, gila nggak sih? Aku nggak pakai pelampung, aduh Tuhan. Terus
Akhirnya kita pakai mobil waktu itu masih mobil yang kecil banget. Dari perjalanan begitu turun di mana, kalau Lono atau di pulau mana baru kita naik darat. Disitulah kita, tapi masih mobil Suzuki APV, aku masih ingat tuh, kita sewa mobil di situ. Pak, tolong bawa kita ke airport langsung. Kita mau pulang ke Jakarta, Pak. Berapapun kita bayar. Untungnya nggak dikasih mahal kan. Tapi Pak, tolong putar musik ya. Kita orang musik nih. Tahu nggak yang putar lagunya apa? Lagunya BCL, Sunny. Nah, lagu itu pas lagi ini baru mau booming gitu loh. Apa kabarmu? Aku sama Haikal di belakang gini, aduh Haikal. Karena jalannya goyang-goyang. Tapi akhirnya selamat, kita tiba, Merpati nunggu kita. Waktu itu masih bisa penumpang tuh ditunggu. Zaman dulu tahun 2004 kita masih ditungguin. Sekarang udah nggak boleh kan ya gitu-gitu. Kak, terakhir ada kira-kira pesan untuk netizen, deterjen yang ibaratnya menjengkel kakak, menghina kakak, profesi banget. Kakak, gini-gini, dan juga nih kedekatannya gini-gini. Apa nih? Semoga netizen tahu yang, karena semakin seiring berjalannya waktu pasti mereka akan menilai sendiri gimana sih sebenarnya Kak Ivon atau Tante Ivon. Sebenarnya Tante Ivon sama Kak Ivon atau Kak Ivon itu sebenarnya sama Rizky Bilar tuh apa sih? Itu nggak ada apa-apa. Jadi kita tuh cuma berteman dan kita akan mau bisnis nanti gitu kan. Tapi kita juga nggak mau heboh, nggak mau apa. Nanti kita lihat aja waktunya. Kenapa Kak sampai aku umumin? Supaya mereka tahu bahwa aku tuh memang bekerja di dunia entertain dan itu udah lama gitu loh. Aku nggak mau netizen itu semakin hari semakin aneh, kasar kan sama aku tuh. Jadi terlalu benci gitu loh. Jadi tolong dikurangin, kalau nggak dihilangkan aja bencinya gitu. Karena kan sebagai manusia kita nggak boleh dong membenci kalau kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi harus ada alasannya juga, jangan dengar dari orang, itu namanya kan gampang terprovokasi. Nah, jadi makanya aku mau menasihatin nih supaya netizen juga pintar gitu, jangan cuma dengar sepintas, kayak begini kayak gini, jangan gitu loh, jangan gampang terhasut. Terima kasih. Thank you.